Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Bapak dosen. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jepania Amanda Yosepin dengan NIM 2114301078. Di sini saya akan izin mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan saya mengambil topik atau judul anemia pada remaja. Yang seperti kita ketahui, sangat rentan sekali penyakit anemia ini pada usia remaja seperti kita. Untuk kita ketahui lebih dalam, apa sih itu anemia? Anemia adalah kondisi kekurangan sel darah merah dalam tubuh. Sel darah merah berisi hemoglobin bertugas untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Seperti yang bisa kita lihat di dalam gambar, itu adalah orang normal dan orang yang terkena anemia. Terkesannya orang normal tersebut memiliki pasokan darah merah yang banyak, sementara orang yang memiliki penyakit anemia memiliki pasokan darah yang sangat sedikit. Nilai normal kadar hemoglobin juga seseorang ditentukan berdasarkan jenis kelamin dan usianya. Kadar hemoglobin normal pada wanita berkisaran antara 12-15 gram per desiliter, sedangkan kadar hemoglobin pada pria dewasa berkisaran antara 13-17 gram per desiliter. Seseorang dikatakan anemia jika kadar hemoglobin yang ada di atas itu di bawah normal. Kita akan mencari tahu apa sih penyebab dari anemia tersebut. Penyebab anemia remaja seperti berikut. Yang pertama adalah kehilangan darah secara kronis atau biasa disebut dengan pendarahan. Yang kedua ada asupan zat besi dan penyerapan yang tidak akurat. Yang ketiga adalah lama haid, kebiasaan sarapan pagi, status gizi dan pendidikan ibu. Seperti kebiasaan mungkin teman-teman sering melupakan sarapan pagi atau kebiasaan tidak sarapan pagi itu sangat mempengaruhi pasokan darah dan bisa menyebabkan anemia. Dan juga status gizi yang kita tidak mengonsumsi zat besi. Ketiga bisa pendidikan ibu di mana kurangnya edukasi seorang ibu, dan seharusnya disarankan seorang ibu bisa memberikan obat tambah darah rutin kepada anaknya sehingga anaknya tidak terkena penyakit anemia pada remaja khususnya. Yang keempat ada asupan zat besi dan protein tidak sesuai dengan kebutuhan serta adanya faktor indikator penyerapan mineral zat besi yaitu tanin dan oksalat. Gejala pada anemia. Yang pertama adalah selalu merasa mudah marah, sakit kepala, mengalami masalah sulit berkonsentrasi atau berpikir dan sembelit. Jika teman-teman merasakan gejala dalam salah satu di sini, teman-teman bisa langsung berperiksa di klinik terdekat atau bisa mencari gejala anemia ini di internet dan cara pengobatannya. Apa saja sih dampak anemia ini pada remaja? Dan pastinya dampak ini sangat kurang baik bagi remaja. Itu menyebabkan menurunnya kesehatan reproduksi, perkembangan motorik, mental, kecerdasan terhambat, menurunnya prestasi belajar, tingkat kebugaran menurun, dan tidak tercapainya tinggi badan maksimal. Bisa dilihat di tabel diagram bahwa ini merupakan persentase anemia seseorang yang terkena penyakit anemia khususnya pada remaja.
yang paling tinggi berada di tahun 2019 dengan 67,19% dan tahun 2017 52,79% dengan tahun 2018 44,58% dengan tahun 2020 30,08% dan 2021 dengan 20,30%. Langkah baiknya kita melakukan pencegahan daripada kita mengobati. Untuk mencegah anemia, bagi para remaja khususnya, maka diperlukan konsumsi makanan yang berperan dalam proses pembentukan hemoglobin, yaitu makanan tinggi akan zat besi, asam folat, protein, vitamin B12, serta vitamin C yang berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi. Apa saja sih makanan-makanan yang untuk pencegahan terjadinya anemia? Contoh-contoh makanan untuk mencegah penyakit anemia. Yang pertama adalah makanan kaya zat besi, asam folat, dan protein, seperti daging, sereal yang telah berkaya zat besi, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau gelap, dan buah-buahan. Yang kedua adalah makanan kaya vitamin B12, seperti susu dan produk turunannya, serta makanan berbahan dasar kacang, kedelai seperti tempe dan tahu. Yang ketiga ada buah-buahan kaya vitamin C seperti misalnya jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Vitamin C berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi. Kesimpulannya, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui pentingnya pasokan darah kita agar kita tidak terjadinya penyakit anemia dengan kita bisa mengonsumsi obat penambah darah secara rutin, apalagi untuk wanita yang memang setiap bulannya terkena menstruasi, di mana itu memang pengeluaran darah dari dalam tubuh, dan itu bisa membuat juga rentan terkena anemia. Jadi saya juga ingin mengundang teman-teman semua untuk menjaga pola makan kita dan perbanyak seperti zat besi, vitamin untuk tubuh kita menjadi lebih sehat dan terjauh dari penyakit, khususnya penyakit anemia tersebut. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kiranya presentasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saya dan juga semua. Terima kasih.